sosial tentang pembelokan sejarah, bahwa yang bikin bendera merah putih, yang menentukan tanggal kemerdekaan Republik Indonesia adalah golongan habaib. Apakah ini benar? Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Dunyo Akhirat. Salam damai, salam sejahtera, salam NKRI harga mati. Viral di media sosial tentang pembelokan sejarah, bahwa yang bikin bendera merah putih, yang menentukan tanggal kemerdekaan Republik Indonesia adalah golongan habaib. Apakah ini benar? Ini ada fakta tentang kemerdekaan Republik Indonesia atau fakta sejarah, bahwa ada sejarah yang harus betul-betul kita jaga agar anak cucu kita tidak kepaten obor, agar mereka tidak dibodohi oleh sejarah-sejarah halu yang dibuat oleh Bani Ba'alawi. Semua diakuisi oleh mereka. Kalau menurut analisa kami, kenapa mereka seperti itu? Ya untuk menguatkan, biar seakan-akan mereka itu andil besar dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kan sederhana itu loh guys. Fakta-fakta tentang kemerdekaan Indonesia, yang pertama adalah menegaskan bahwa penentu tanggal kemerdekaan Republik Indonesia, yakni 17 Agustus 1945 adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau pendiri NU. Itu yang pertama yang harus kita tahu. Terus yang kedua, bahwa A.R. Baswedan adalah anggota BPU PKI, bukan panitia 9, panitia 8, atau panitia 7. Yang itu bukan adalah anggota BPU PKI, bukan panitia 9, bukan panitia 8, 7, 5. Bahkan panitia 3 pun tidak anggota BPU PKI biasa. Jadi seumpama dianulir bahwa A.R. Baswedan itu tokoh yang berpengaruh, menurut penelusuran ya nggak benar, itu biasa saja lah, ya cuma anggota BPU PKI. Terus yang ketiga, Habib Muhsin Muthohar, pencipta lagu Syukur dan Hari Merdeka, bukan Indonesia Raya. Nah, yang kita tahu kan pengarang lagu kebangsaan kita Indonesia Raya adalah W.R. Supratman, kan begitu loh. Nah, Habib Muhsin Muthohar itu pencipta lagu Syukur dan Hari Merdeka, bukan lagu Indonesia Raya. Ini yang harus kita tahu bersama. Terus yang keempat, bendera merah putih bukan gagasan Habib Idrus Al-Jufri. Tuh, akan tetapi hasil kesepakatan para pemuda saat Kongres Pemuda Indonesia kedua. Pertama kali dinyanyikan lagu kebangsaan dan dikibarkan bendera merah putih. Bukan gagasan Habib Idrus Al-Jufri, bukan. Itu atas dasar kesepakatan para pemuda saat Kongres Pemuda Indonesia kedua. Pertama kali dinyanyikan lagu kebangsaan dan dikibarkan bendera merah putih. Itu yang keempat. Terus yang kelima, penggagas lambang negara Garuda Pancasila bukan Habib tapi Syarif Abdul Hamid II, Sultan Pontianak. Tuh, bukan Habib tapi Syarif, namanya
Syarif Abdul Hamid II, Sultan Pontianak, Kalimantan itu. Terus yang keenam, Habib Ahmad Assegaf, sastrawan yang berperan dalam kemerdekaan tidak begitu dikenal dalam sejarah. Tuh, tidak terkenal di dalam sejarah berarti perannya itu ada cuma sedikit. Yang ketujuh, wartawan penyebar berita proklamasi yang paling terkenal adalah Rono Dipuro dan Teuku Muhammad. Tuh, wartawan penyebar berita proklamasi yang paling terkenal adalah Rono Dipuro dan Teuku Muhammad. Adapun Habib Asad Shahab tidak begitu dikenal dalam sejarah. Paham kan? Terus yang kedelapan, proklamasi kemerdekaan dikumandangkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat di depan rumah Insinyur Soekarno, bukan di rumah Syekh Faraj Marta, bukan di rumah Syekh Faraj Marta, bukan. Hanya saja kebetulan rumah Insinyur Soekarno berdekatan dengan rumah Syekh Faraj Marta, maka ia menyediakan rumahnya untuk masyarakat menyaksikan proklamasi. Ya, seperti saya punya hajat terus tetangga saya, itu tangga, jadi tidak bisa diklaim bahwa dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan itu di rumahnya Habib, itu tidak bisa, di depan rumah Insinyur Soekarno, kan gitu. Yang kesembilan, Habib Hussein Muhammad Syihab, pendiri Pandu Arab. Tetapi Pandu Arab tidak memberikan pengaruh terhadap revolusi kemerdekaan, penggalangan persatuan tidak, maupun kebangkitan nasional tidak. Justru tokoh-tokoh kepanduan yang berpengaruh adalah Haji Agus Salim, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri kepanduan Hizbul Wathan. Jadi jelas loh. Yang ke-10, Abdullah bin Hussein, penyedia logistik dalam perang Aceh. Kisahnya tidak begitu dikenal dalam sejarah. Demikian penelusuran kami lewat literatur maupun browsing internet. Seumpama ada kekeliruan dan kekurangan mohon koreksi, karena tidak sesuai dengan pengetahuan kita selama ini, agar kita tentunya tidak dibohongi dan dikaburkan sejarah kita. Nih, ternyata Bani Pahlawi itu bukan hanya mengakuisi dirinya sebagai cucu Nabi, tidak, tapi di situ itu ada pengklaiman tentang sejarah berdirinya Republik Indonesia. Ini kan sungguh terlalu. Nah, ini seumpama kita lihat dalam kacamata beragama, bukankah agama Islam agama yang kita perlu mengajarkan tentang ikhlas? Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Ini tentang ikhlasan. Seumpama benar mereka-mereka itu andil besar dalam kemerdekaan Republik Indonesia, pada saat diunggah ulang, berarti memperlihatkan mereka itu kurang ikhlas. Seumpama yang mengunggah itu cucunya, berarti cucunya itu kurang ajar, kan begitu. Kasihan amal ibadah yang selama ini ditutup-tutupi, seumpama berarti pudar, ambiar. Demikian, mudah-mudahan NKRI tetap jaya, Indonesia tetap sejahtera, dan kita semua selalu dilimpahi keberkahan, kemurahan rezeki, keselamatan, kesehatan, dan Indonesia tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.